Allahu Akbar, 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 Allahu Akbar. La ilaha illallah wallahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Alhamdulillah, alhamdulillahi wahdah sadaqa wa'dah wa nasara 'abdah wa 'azza jundahu wa hazamal ahzaba wahdah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, la hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'du. Fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bitaqwallah, faqad fazal muttaqun. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aidan fi ayatin ukhra, wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal 'ardu 'iddat lil muttaqin. Shadaqallahul 'azim. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala, Tuhan semesta alam. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah menyatukan hati kita di atas akidah yang benar. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita banyak nikmat, sehingga dengan nikmat tersebut kita dapat melakukan amalan-amalan yang saleh. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah menyampaikan usia kita sampai akhir ujung Ramadan. Berapa banyak umat Islam yang ingin bertemu dengan bulan suci Ramadan, akan tetapi Allah Subhanahu wa taala mentakdirkan dia wafat sebelum bulan suci Ramadan. Dan berapa banyak yang hadir di bulan suci Ramadan, akan tetapi Allah Subhanahu wa taala memberikan mereka sakit sehingga mereka tidak bisa menjalankan ibadah puasa di bulan suci Ramadan. Berbahagialah kita yang mana kemarin di bulan suci Ramadan menjalankan ibadah bulan suci Ramadan, yaitu mensama Ramadana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi. Dan barang siapa yang menjalankan ibadah puasa di bulan suci Ramadan dengan hati beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, dengan mengharap ridha dan pahala dari Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan mengampuni dosa-dosa kita yang telah lewat. Dan beruntunglah bagi kita umat Islam yang kemarin selalu menjalankan ibadah salat sunat tarawih di malam harinya. Man qama Ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi. Beruntunglah dan barang siapa yang kemarin menjalankan ibadah daripada salat sunat tarawih di malam harinya dengan keyakinan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan mengharap ridha serta pahala dari Allah Subhanahu wa taala, maka Allah pun akan mengampuni dosa-dosa kita. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Oleh sebab itu, mari sama-sama kesempatan pada pagi hari ini kita berharap dan mohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar senantiasa ibadah yang sudah kita laksanakan kemarin, baik ibadah yang wajib maupun yang sunat di bulan suci Ramadan kemarin, senantiasa menjadi wasilah diampuni dosa dan kesalahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya Allah ya rabbal alamin. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Hadirin jamaah sekalian hadirin Allah Subhanahu wa taala, Ramadan yang telah kita akhiri memberikan kebahagiaan tersendiri bagi kita.
Hal ini karena ibadah Ramadan yang salah satunya adalah berpuasa memberikan nilai pembinaan yang sangat dalam, yakni dalam rangka mengokohkan dan menambahkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mana sesuatu yang amat kita butuhkan dalam kehidupan kita sehari-hari, baik di dunia maupun kehidupan nanti di akhirat. Agar pencapaian peningkatan takwa bisa kita raih, dapat kita buktikan dalam kehidupan kita sehari-hari, maka menjadi penting bagi kita untuk memahami tentang makna hakikat takwa yang sesungguhnya. Hadirin jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mengutip daripada ungkapan sahabat Rasulullah SAW, yaitu Sayyidina Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, beliau menyampaikan makna takwa yaitu al-khawfu minal jalil wal amalu bit tanzil wal ridha bil qalil wal istidad li yawmil mahil. Takwa itu adalah takut kepada Allah Subhanahu wa taala yang Maha Agung. Takwa itu adalah takut kepada Allah Subhanahu wa taala yang Maha Mulia. Takwa itu adalah takut kepada Allah yang Maha Tinggi, yaitu takut juga takwa adalah senantiasa dalam kehidupan kita beramal dalam Al-Qur'anul Karim dan ridha dengan hidup sederhana dan mempersiapkan diri untuk hari meninggal nanti kepada Allah dan Allah Subhanahu wa taala. Hadirin jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dari ungkapan di atas dapat diketahui bahwa ada 4 makna takwa menurut Ali Sayyidina Karramallahu wajhah. Yang pertama adalah al-khawfu minal jalil, yaitu senantiasa kita mempunyai sikap takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Takut di sini bukan berarti seperti kita takut menjumpai daripada binatang buas yang harus kita hindari. Namun takut di sini bermakna bahwa kita takut atas azab Allah, kita takut atas siksaan Allah, kita takut atas murka Allah Subhanahu wa taala. Maka dengan azab, murka dan siksaan dari Allah Subhanahu wa taala harus kita dekati Allah Subhanahu wa taala agar kita dijauhkan dari semuanya itu. Hadirin jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ketika diri kita menjadi orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, sepatutnya mari sama-sama kita selalu melaksanakan daripada perintah-perintah Allah serta menjauhi segala larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, ketika melakukan dosa di hadapan Allah Subhanahu wa taala, maka bersegala kita berampun dan bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, karena Allah Maha Pengampun, Maha menerima tobat seorang hamba-Nya. Hadirin jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itulah makna yang pertama. Yang pertama adalah al-khawfu minal jalil, yaitu takut kepada Allah Subhanahu wa taala yang Maha Tinggi. Adapun makna takwa yang kedua adalah wal amalu bitanzil, yaitu senantiasa dalam hidup kita di dunia ini tidak jauh daripada apa yang terkandung dalam isi Al-Quran. Allah Subhanahu wa taala tujuan menurunkan Al-Quran adalah sebagai pedoman hidup bagi kita umat manusia, sebagai pedoman hidup bagi umat manusia di dunia ini. Barang siapa menja'al Qur'ana amamahu khatu ilal jannah, barang siapa yang menjadikan Al-Quran itu sebagai imam, barang siapa yang menjadikan Al-Quran itu sebagai pedoman hidup dalam dunia ini, maka Al-Quran itu akan membawa kita ke surga Allah Subhanahu wa taala. Namun sebaliknya, wa man ja'ala Al-Qur'ana khalfahu saqahu nar, dan barang siapa yang menjadikan Al-Quran itu sebagai makmum, dan barang siapa yang menyampaikan isi Al-Quran, maka Al-Quran itu akan membawa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Oleh sebab itu, mari sama-sama kita pelajari Al-Quran, kita baca Al-Quran, kita pahami Al-Quran, dan setelah kita memahami isi Al-Quran, mari sama-sama kita laksanakan apa yang terkandung dalam isi Al-Quran tersebut di dalam kehidupan kita sehari-hari, agar kita hidup selamat di dunia, lebih-lebih nanti akan selamat di akhirat. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Ma'asyiral muslimin wa sallallahu rahmatullah. Adapun makna takwa menurut Sayyidina Ali Karramallahu wajhah yang ketiga adalah waridha bil qalil, yaitu senantiasa menerima apapun yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Setiap diri kita pasti mempunyai harta yang banyak. Setiap diri kita pasti mempunyai sesuatu yang lebih, karena dengan harta yang banyak, karena dengan sesuatu yang lebih diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala,
kita bisa menghidupkan diri kita, menghidupi keluarga kita, bahkan sampai bisa kita mengeluarkan rezeki untuk orang lain. Namun kadang impian beda dengan kenyataan. Kadang-kadang kita mendapatkan banyak dan kadang-kadang juga kita mendapatkan sedikit. Oleh sebab itu kita sebagai orang yang bertakwa, tanamkanlah jiwa kita yang qanaah, sifat qanaah itu menerima apapun yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, menerima umpan daripada Allah Subhanahu wa taala. Ketika diri kita sudah menerima apapun yang diberikan oleh Allah, maka kita termasuk orang-orang yang senantiasa bersyukur atas nikmat Allah yang diberikan kepada kita. Ketika diri kita bersyukur kepada Allah, maka ada dua keuntungan bagi kita, hamba yang selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa itu dua keuntungan? Ibqa'un nikmah al-mawjudah, yaitu Allah akan menetapkan nikmat-nikmat yang ada pada diri kita. Yang kedua adalah al-wasilatu ila husulil al-mawjudah, yaitu akan menjadi perantara, yaitu akan menjadi usul daripada nikmat-nikmat yang belum ada pada diri kita. Oleh sebab itu mari sama-sama hadirkan jiwa kita menjadi orang yang bertakwa, senantiasa sifat tanamkan dalam diri kita. Semoga kita termasuk golongan orang yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Adapun makna takwa yang keempat, menurut sejarah kalam Allah agar dalam rangka untuk meningkatkan kualitas iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala adalah wal istidadu li yaumir rahil, senantiasa kita mempersiapkan diri untuk menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Suatu ketika ada seorang laki-laki yang hadir yang datang kepada Rasulullah SAW. Ya Rasulullah, ausini bisayyin yanfa'uni Allah bihi. Wahai Rasulullah, wasiatkanlah sesuatu kepada diriku di mana wasiat tersebut dapat bermanfaat untuk diriku di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Apa jawaban Rasulullah SAW? Aksiru dzikrul maut, perbanyaklah kita mengingat kematian, fa innahu yumahisul dzunub, karena dengan mengingat kematian insya Allah akan dapat mengurangi daripada dosa-dosa kita, walaupun di dunia, dan menjadikan zuhud kita terhadap dunia yang fana ini. Hadirin jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu mari sama-sama kita siapkan diri kita dalam rangka untuk menghadap Allah Subhanahu wa taala. Mumpung kita masih ada usia, mari banyak beramal soleh di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Mari kita banyak ibadah di hadapan Allah Subhanahu wa taala, sehingga ketika Allah memberikan cabut ilmu atau malaikat Jibril untuk orang kita sudah siap dan menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Hadirin jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Itulah empat yang mana yang dapat kita lakukan dalam kehidupan kita sehari-hari. Makna takwa adalah dalam rangka untuk meningkatkan kualitas iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala selesai di bulan suci Ramadan. Mudah-mudahan kita bisa istiqomah apapun yang sudah pernah kita laksanakan di bulan suci Ramadan. Mari sama-sama kita laksanakan di luar Ramadan. Jangan sampai Ramadan meninggalkan kita. Jangan sampai kita meninggalkan Ramadan. Kalau bisa apapun yang sudah pernah kita laksanakan di bulan suci Ramadan, ibadah yang wajib maupun ibadah yang sunnah, terus Al-Quran dan sebagainya, mari kita tanamkan, mari kita laksanakan di luar Ramadan agar Ramadan tidak meninggalkan kita semuanya. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Hadirin jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Lalu bagaimana ciri-ciri bagi orang yang takwa? Ciri-ciri orang yang takwa adalah disebutkan dalam surat Al-Imran ayat 134. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina yunfiquna bis-sarra'i wad-dharra'i wal-kadhibina al-ghayza wal-'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Ciri-ciri orang yang takwa yang pertama adalah mereka senantiasa mengamalkan hartanya baik dalam keadaan lapang maupun dalam keadaan sempit, baik dalam keadaan mereka berada maupun mereka tidak ada, selalu mensedekahkan rezekinya untuk di jalan Allah Subhanahu wa taala. Dan yang kedua, ciri-ciri orang yang bertakwa yang kedua adalah wal-afis, yaitu orang yang senantiasa bisa menahan amarahnya, bisa menahan dalam ketika kita beramarah kepada seseorang yang kita hadapi. Oleh sebab itu marah itu adalah salah satu sifat yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Salah satu sifat yang tidak diridhoi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebab terdapat suatu ketika ada sahabat Rasul datang kepada beliau, "Ya Rasul, berikan sesuatu yang sekiranya bisa bermanfaat untuk menjauhkan daripada mendekatkan surga dan jauh daripada neraka." Apa kata Rasul? La tadhu walakal jannah. Kata beliau, janganlah kamu marah, maka masuk surga. Hadirin jemaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa
wa ta'ala. Itu ciri yang kedua, jangan sampai kita amarah-amarah yang selalu menunjukkan daripada orang lain. Yang ketiga adalah wal'afina 'anil nas, yang senantiasa orang yang mau memaafkan kesalahan kepada orang lain. Orang yang senantiasa memaafkan kesalahan orang lain adalah merupakan perbuatan yang baik, merupakan perbuatan yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sungguh sikap memaafkan ini adalah sikap yang akan mendatangkan kebaikan. Dengan sikap memaafkan orang lain adalah sikap yang mendatangkan kebaikan. Memaafkan itu adalah menyembuhkan, memaafkan adalah merupakan kekuatan. Memaafkan itu mengakukan daripada kebanggaan Allah Subhanahu wa ta'ala, dan memaafkan itu adalah jalan kemuliaan untuk kita semuanya. Maka sungguh orang bisa dikatakan baik ketika bisa memaafkan kepada kesalahan orang lain. Inilah ciri-ciri orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam keterangan yang lain dikatakan, disebutkan bahwa barang siapa yang ingin dibangunkan istana di surga, maka lakukanlah 3 perkara ini. Yang pertama adalah maafkan orang yang menyakiti kita. Yang kedua adalah memberilah kepada orang yang tidak baik kepada kita. Dan yang ketiga adalah sambunglah silaturahmi dengan orang-orang yang pernah memutuskan dengan kita. Maka mulai hari ini, jika ada yang menyakiti kami atau kita, maka lakukan 3 sikap. Yang pertama, maafkan kesalahan orang tersebut, doakan apa yang telah mereka lakukan, dan ikhlaskan apa yang sudah terjadi kepada kita. Dengan sebab inilah maka Allah akan berikan pahala buat kita, memberikan kebaikan buat kita, sehingga Ramadan yang kemarin kita lakukan akan senantiasa menjadi Ramadan yang terbaik buat kita. Amin amin ya Allah ya Rabbal alamin. Demikian khutbah yang singkat yang dapat kami sampaikan, dengan harapan mudah-mudahan ada barokah dan manfaat untuk kita semuanya. Mari sama-sama di akhir daripada pertemuan pada pagi hari ini kita selalu memaafkan kepada seorang satu dengan yang lain, karena kita adalah manusia biasa, tempatnya salah dan lalai. Setiap manusia pasti punya kesalahan dan hanya. Oleh sebab itu, kesempatan Idul Fitri inilah mari sama-sama saling memaafkan agar dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin amin ya Allah ya Rabbal alamin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr wa qul wa anta khairur rahimin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahu akbar, 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 la ilaha illallah, wallahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi amara bittihadi wal i'tisam bihablillahil matin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, iyyahu na'budu wa iyyahu nasta'in. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu rahmatan lil 'alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa'lamu anna Allah subhanahu wa ta'ala ma'budu nafsi wa malaikati yusabbihu bi-tasbih. Faqala ta'ala, inna Allah malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad sayyidil mursalin khulafa'ir rasyidin Abi Bakr wa Umar wa Utsman wa Ali wa ila baqiyati sahabati
الصحابة والقرابة والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وعلينا معهم فيهم برحمتك يا أرحم الراحمين. Para hadirin jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebelum saya tutup khutbah Idul Fitri tahun ini pada kesempatan pagi ini, mari sama-sama kita baca suratul Fatihah. Yang pertama kita hadiahkan untuk kedua orang tua kita yang sudah hidup dan masih hidup. Mari sama-sama kita doakan mudah-mudahan semuanya Allah berikan panjang umur, diberikan keberkahan kehidupannya, dimudahkan segala urusannya, baik urusan dunia maupun urusan akhiratnya. Untuk kedua orang tua yang sudah meninggal, mari sama-sama kita doakan mudah-mudahan semuanya Allah ampuni segala dosa-dosanya, Allah terima amal ibadahnya, Allah mudahkan beradu berilah di jannah, amin ya Allah ya rabbal alamin. Fatihah selanjutnya mari sama-sama kita doakan untuk guru-guru kita. Kita bacakan Fatihah guru-guru kita yang sudah mendidik kita, membimbing kita dari 0 sampai sekarang kita bisa seperti ini, bisa sholat dan bisa ngaji, semuanya adalah berkah Allah sekalian pada guru-guru kita dan kedua orang tua kita. Mari sama-sama kita doakan semuanya, Allah berikan sehat walafiat, Allah berikan panjang umur, Allah berikan keberkahan kehidupannya, kemanfaatan ilmunya untuk kita semuanya, dan dimudahkan segala urusannya, baik urusan dunia maupun urusan akhiratnya. Fatihah selanjutnya mari sama-sama kita berdoa Allah Subhanahu wa ta'ala untuk anak-anak kita, putra-putri kita yang senantiasa kita doakan mudah-mudahan Allah memberikan jadi anak-anak yang soleh dan solehah, jadi anak-anak yang berguna bagi nusa bangsa dan agamanya, yang bisa mengangkat derajat kedua orang tuanya, amin ya Allah ya rabbal alamin. Fatihah selanjutnya kita mohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, barangkali di antara kita, keluarga kita yang hari ini kurang sehat, sedang sakit, mudah-mudahan Allah segera angkat penyakitnya, Allah sehatkan kembali badannya sehingga bisa beraktivitas seperti amin ya Allah ya rabbal alamin. Nas'aluka sihhatan wal afiyah wal barakah wal manfaat fi dini wad dunya wal akhirah bi barakati umur kita wa bi barakati asma'ullah ya rabbal sya'abul qadir al-jilani wal amr wa fi hadal majlis ala hadhihi wa sallallahu wa ila ala nabi Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa dzurriyyatihi wa ahli baitil kiram sallallahu alaihi Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. استغفر الله العظيم استغفر الله العظيم استغفر الله العظيم اللهم صل وسلم على سيدنا محمد سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين.